Kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga hari ini kami diberkati, ditolong oleh Tuhan, diberi berkat, diberi rezeki, diberi kesembuhan oleh Tuhan. Urapi kami semuanya, kami sambut firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Silakan saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Sehat semuanya? Udah makan takjil? Udah? Tadi masih sekali saudara darah situ saudara ya, saya agak lama sedikit ya. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari Matius 23 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, hanya satu ayat saja firman Tuhan ini. Ini adalah perkataan Yesus, sama-sama kita baca. 3, 4. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah bahasa Tuhan Yesus dan kita harus ikuti dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kalau kita tinggi hati sombong, kita akan direndahkan. Dan sebaliknya kalau kita rendah hati, kita akan ditinggikan. Bagaimana tahu kita sombong atau tidak? Nanti kita lihat saudara, orang sombong itu kayak apa sih? Ya, mana tahu di sini ada orang sombong bertobat, amin. Mana tahu, tapi kayaknya nggak baik-baik semua kayaknya. Nggak ada yang amin juga, berarti sombong enggak, baik enggak ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi kalau saudara ini sombong, dapat berkat, dapat jabatan, dapat segala-galanya, terus sombong itu melupakan Tuhan. Ya saudara akan direndahkan. Bahkan tak direndahkan serendah-rendahnya sampai ke neraka gitu. Ya, oleh sebab itu saudara hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita tinggi hati. Ya, kelihatan di sini. Nah, ada lagi saudara sombong rohani. Nah, kalau orang sombong itu biasanya orang kaya, pinter, cerdas, cantik, ganteng. Nah di sini yang paling bahaya, sombong rohani ini yang bahaya. Ya, sombong rohani. Coba kita buka firman Tuhan di dalam apa namanya ini firman Tuhan dulu. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya, sama-sama baca. Ini orang yang sombong ya. Dan kepada beberapa 3 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya benar semua salah, itu orang sombong. Kalau suami merasa benar istrinya, anaknya semua itu sombong, kalau yang nggak sombong tuh ya. Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Ternyata orang sombong ini ada di bait Allah dan bisa berdoa. Ya. Yang seorang Farisi ahli keagamaan dan yang lain pemungut cukai. Dulu orang kalau pemungut cukai itu dianggap orang yang pemungut cukai bagi orang Romawi pada saat itu saudara menjadi antek-anteknya orang Romawi. Dianggap mungutnya itu terlalu besar, jadi kayak penindas gitu, kayak Sakeus gitu kan. Tapi untung dia bertobat saudara. Ayat 11. Dan orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya. Orang sombong pun bisa berdoa saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, mengucap syukur dia bisa saudara. Ya, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku nggak ngerampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pelakor ya, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi saudara banding-bandingkan dengan orang lain. Betul saudara itu rohani, tapi menjadi suatu kesombongan ketika engkau memandang rendah rohani orang lain. Sombong. Ada yang amin? Amin ini mesti dipaksa.
Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, tidak salah. Orang Kristen berpuasa. Yesus pun berpuasa. Musa, orang Yahudi, Esther itu berpuasa. Ya, berpuasa itu mengendalikan hawa nafsu. Aku memberikan 1/10, kasih perpuluhan tidak salah dengan hal kasih persembahan. Orang Kristen harus kasih perpuluhan di awal bulannya. Tidak salah nih hal-hal. Jadi mengucap syukur tidak salah, kasih perpuluhan tidak salah, berpuasa tidak salah. Ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul di dalam berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia orang berdosa loh, pemungut cukai. Ayat yang ke-14. Yesus ngomong, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu orang Farisi." Tadi saudara, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pemungut cukai itu bisa masuk surga. Ini yang Farisi ini direndahkan sampai ke neraka. Dia udah rohani loh, tapi ada kesombongan, memandang rendah. Makanya orang sombong tuh dari matanya saudara. Kalau matanya begini sudah ngeliatin orang tuh, gak levelnya orangnya. Gak level. Sama ini. Apa nih? Cuma di sini. Biasanya itu orang pintar, orang cerdas, orang kaya, gak level gue. Ternyata di kerohanian pun ada seperti itu. Nanti saya kasih buka ayat saudara bagaimana orang kaya sekali anggap dirinya paling kaya. Tuhan bilang orang bodoh. Ini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang Farisi tadi. Karena apa? Ya Allah, kasihannya orang berdosa ini. Dia butuh juru selamat. Yang tadi nggak butuh juru selamat. Gue udah mengucap syukur. Gue udah berdoa. Gue udah kasih perpuluhan. Kurang apa? Nggak ada yang amin. Amin. Ini kesombongan rohani. Jadi nggak ada yang sombong-sombongin. Dan Tuhan yang ngomong sendiri. Dan ini orang ini direndahkan serendahnya. Tidak bisa masuk surga. Ada kita sudah rendah hati itu terus nanti bukan begini sudah, nanti kalau rendah hati, jalannya begini, bukan itu etika bermasyarakat. Beda. Bukan dari suaranya. Orang Batak kan kalau ngomong kencang kan, ucok gitu kan, kencang banget. Ini keras nih. Padahal orang Batak ngomongnya keras. Orang Jawa, orang Solo apa? Masak, tak kedengeran suaranya. Oh itu rendah hati. Bukan itu ukuran rendah hati. Ya kita harus baik juga sama orang. Jadi bukan itu. Ukuran rendah hati itu bukan di situ. Ukuran rendah hati apa? Ketika engkau tidak memandang rendah orang lain. Nah ini pemungut cukai ini rendah hati nggak? Rendah hati. Kenapa? Dia dipandang rendah sama Farisi, tapi dia nggak sakit hati. Kita kadang-kadang kalau dipandang rendah sama orang gimana? Marah kan? Tahu gak kamu sih itu? Dia begitu tuh. Saudara dengar, apa lo bilang? Lo bilang ini. Saudara dipandang rendah apa? Langsung marah gak? Marah gak? Jujur saja. Enggak marah saya. Adanya orang rendah hati saudara. Sama kayak Yesus ketika Yesus dipandang rendah, disalibkan, dimaki-maki, dicaci. Gak ada keluar dari mulutnya kata-kata apa? Gue bales lo yang tadi. Kalau kita enggak, sulit pak begitu pak. Emang begitu kan Kristen, emang gak gampang. Tapi kalau saudara lakukan, jadi berkat itu. Doamu dijawab sama Tuhan. Coba saudara dipandang rendah sama orang, dipandang rendah gitu. Situ, dia tahu. Saudara dengar, marah ngamuk.
Nyamperin lagi, lu bilang apa sama gua? Nah, ternyata orang ini tinggi hati. Jadi kalau saudara dipandang rendah sama orang, bisa nggak mulai sekarang? Ya udahlah. Nggak ada yang amin. Ya udahlah, kita doakan aja. Wah itu keren tuh. Itu rendah hati. Kayak dia saudara. Dia nggak dengerin saudara. Bukan perampok, bukan ini, bukan pemungut cukai. Kan dia denger. Bukan pemungut cukai. Andai kan dia ngomong pemungut cukai ini, apa lo bilang? Gua inian. Dia mandang rendah gitu. Tapi dia ngomong apa? Ya Allah, kasihan nih. Ya memang aku orang berdosa. Wah, keren. Katakan semua, keren. Semua keren. Nanti diuji saudara ya, minggu ini sudah diuji, ada yang rendahin saudara. Marah nggak saudara? Kalau saudara marah, itu masih tinggi hati. Saya pernah saudara dia dipandang rendah sama orang. Marah nggak Pak Pendeta? Marah saya. Siapa yang ngomong gitu? Gitu. Jadi saya bilang, wah jangan, Bapak kan pendeta. Iya juga ya, ngapain aku ngomong gini ya. Loh kita kan secara manusiawi kalau dipandang rendah apa? Ya marah lah. Kita kan belum malaikat. Kalau orang Batak, kalau orang Manado, kalau orang Papua, orang Ambon, garis keras semua. Nah, untuk rendah hati memang harus dipandang rendah sama orang. Nah, Daud tuh dipandang rendah sama bapaknya. Waktu mau melantik anak-anaknya saudara, bapaknya apa? Menganggap dia rendah. Anak paling bungsu ya, kerjaannya gembala domba. Ini abang-abangnya Daud dong, keren. Pasukan-pasukan yang apa? Khusus. Karena pasukan khususnya adalah pasukan khusus Raja Saul adalah abang-abangnya Daud. Nah, Nabi Samuel Tuhan bilang, urapi anak-anak daripada Isai. Salah satu anaknya akan menjadikan jadi raja, dibilang. Datang Samuel ke sana. Anak pertama, Tuhan bilang dari surga. Bukan dia. Bukan dia. Anak kedua, mau diurapi pakai minyak. Oh, bukan dia. Sampai anak ke-7. Bukan dia. Tak Samuel. Apa sama Isai? Isai, ini anakmu semua. Iya. Katanya dia anakmu itu ada yang harus diurapi jadi raja. Iya, ada sih. Kerjaannya nggak level tuh gembala domba. Kata Samuel, panggil. Ini perintah Tuhan. Datanglah si Daud kemerah-merahan. Dan apa? Kamu mau dilantik jadi raja? Tuhan bilang ke Samuel, inilah dia. Urapilah. Bapaknya sendiri anak rendah dia. Karena bapak-bapak gitu. Ini anak papa pinter sih kayak papanya. Kalau bego dikit, apa itu? Hati-hati loh gitu sama anak. Itu anakmu juga, men. Hati-hati bapak-bapak. Ini anak papa. Papa pakai pinter, turun sama dia. Kalau itu, kayaknya nggak boleh gitu. Isai begitu. Nggak tahu apa, Daud yang diurapi itu. Nggak dipandang sama bapaknya. Sama Raja Saul pun nggak dipandang. Datang si Daud dengan lugunya. Pak Raja itu gue lihat, aduh dia menghina. Emang lu berani lawan dia? Dia tuh udah hebat perang, udah profesional. Lu siapa sih lu? Daud diam. Dia nggak ngelawan raja. Ya aku hadapi itu. Wih berani dia. Belum pernah punya pengalaman perang. Gue lihat pakai tombak. Betul? Daud pakai apa? Daud pakai apa? Daud pakai apa? Batu. Ya batu ininya. Kalau ketepel nggak bisa jatuh kan? Alatnya ketepel tapi ininya. Ada yang bilang umban. Batunya doang. Sekali masukin, padahal itu gue lihat itu apa?
Di sini dijagain, nggak bakal kena. Nggak bakal kena. Apalagi cuma batu kali kecil. Tapi Daud, atas nama Tuhan aku diurapi. Jadi umban. Kan harusnya masuk sini ya. Pasti ada peluang kecil. Masuk ke sini. Siapa yang bekerja di situ? Kau kelihatannya kecil, direndahkan, nggak dianggap. Tapi kalau kau bersama Tuhan, ada kemenangan. Dan di situ Daud mulai viral. Amin. Satu apa? Satu Israel. Wow, Daud hebat, berlaksa-laksa. Saul apa? Beribu-ribu cemburu hatinya. Akhirnya apa? Daud jadi raja. Karena dia direndahkan, dia nggak sakit hati. Coba kalau andaikan Daud disakiti apa? Coba kita buka ayat ini. Kan si Saul ngerendahin si Daud. 1 Samuel 17 ayat 33. Pak, saya direkam Pak ya? Hah? Apa wartawan tuh Pak? Hah? Bukan. Apa? YouTuber? Nyimpen aja. Oh, nyimpen aja. Jangan diedarin ya. Betul ya? Ntar takut viral soalnya. Ya asal baik aja ya, jangan ini ya. Tadi maka saya lihat, wah saya nggak bisa bergerak kemana-mana nih kalau tempat ini. Kalau digini kan mesti jaga-jaga, betul nggak? Ya kalau ini misalkan masuk ke YouTube langsung meledak 5 juta subscriber, mana tahu? Amin dong Pak. Hah? Amin. Ini bener nih. Kasih tahu teman-teman itu dong, kasih tahu teman-teman masalahnya. Ini kayak YouTuber siapa ya? Enggak ya? Wartawan tahu nggak? Bukan. Oh bukan ya? 1 Samuel 17 ayat apa? 33. Kasih saya Pak ya, kirimin saya juga ya. Kirimin saya, mau nggak? Kalau nggak boleh loh. 1 ayat 33. Bercanda ya. Yuk sama-sama baca yang kencang suaranya, yang ngomong diberkati, yang diam 5 tahun lagi. Ya, 34. Tetapi Saul berkata kepada Daud, raja ya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi apa? Orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda, sehingga sedang dia sejak apa? Dari mudanya telah menjadi dikecilin, direndahin nih. Gak mungkin lo ngadepin dia. Lo masih siapa sih? Kalau Pak Batak bilang orang Isego. Direndahkan dia, Raja Saul. Daud marah nggak? Enggak. Lihat aja nanti. Amin. Dia nggak marah. Raja jangan ngeculik gue. Jadi mana rendah saudara. Jadi jangan kecilkan orang apa, jangan rendahkan orang-orang yang menurut saudara rendah loh saudara. Dan jangan kecilkan diri saudara. Mana tahu di sini ada nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi istri pejabat. Mana tahu? Atau istri bupati, mana tahu? Mana tahu? Jangan pandang rendah. Kadang-kadang pandang rendah, ini nggak mungkin nih. Emang nggak mungkin. Ini nggak tahu saudara. Tuhan sudah urapi dia. Jangan saya bilang, aduh nggak mungkin saya bisa berhasil. Aduh saya nggak mungkin lolos pekerjaan sini. Saya nggak mungkin lulus di universitas ini. Oh nggak mungkin. Saya miskin, siapalah saya. Saya nggak mungkin dapat beasiswa. Saya nggak bisa mungkin beli rumah. Nggak mungkin. Ya kapan berhasilnya kita ngomong gitu? Gak orang. Nah Daud di sini menyikapinya dengan rendah. Makanya apa? Tuhan tinggikan dia. Di sini yang jomblo-jomblo, yang perempuan, rendah hati, jangan sombong. Kita dapat jodoh sebulan lagi. Ada yang amin, sudah kawin semua berarti ya. Jangan sombong, nggak usah, rendah hati ya. Jangan sok ke Amerika gitu. Halo guys, ya guys.
Nggak perlu. Kita biasa aja. Kalau jodohmu datang aja ya. Makanya rendah hati. Nah doa juga rendah hati. Kadang-kadang doa kita apa? Panas. Tuhan, kalau dia punya mobil bagus, beri dong aku mobil Tuhan. Tuhan bilang, lu maksa gue. Itu nggak salah kita minta sama Tuhan, tapi motivasi doamu itu hati-hati. Tuhan nggak jawab, karena doamu itu disertai dengan iri hati. Doa ya doa aja, Tuhan beri aku kendaraan, Tuhan beri aku rumah, beri aku keberhasilan. Jangan bilang, Tuhan beri aku keberhasilan supaya dia tahu. Wow, supaya dia tahu. Kayak tadi kan Farisi kan memandang rendah semua orang lain. Aku bersyukur, aku begini. Jangan begitu. Minta-minta aja, amin. Tidak salah minta. Luruskan motivasi saudara dalam berdoa. Tuhan pasti kasih berkat. Jangan kecilkan doamu saudara. Ini doa terlalu besar kayaknya. Jangan kecilkan. Doa aja. Minta usahamu berhasil. Tapi bukan untuk nih supaya gue tahu nih, gue hebat. Sampai kiamat juga nggak dijawab tuh doa. Capek sudah berdoa begitu. Tuhan katakan mintalah, amin. Maka akan diberi. Tuhan pasti kasih. Kalau motivasi doamu itu benar, buktinya lihat Daud, diangkat sama Tuhan. Ini penting. Lukas 12 ayat 16. Udah ngantuk saudara, mau pulang kita? Masih lama mau? Mau atau mau? Lukas 12 ayat 16. Nah ini sombong nih. Ini udah jelas nih orang kaya sombong nih. Tadi orang beragama ya, sombong rohani. Ini orang yang punya duit. Kemudian ia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya apa? Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Udah tanahnya banyak, berlimpah lagi hasilnya. Wow. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Katakan aku berbuat. Semua ngomong aku berbuat. Aku perbuat. Belum semua. Aku berbuat. Aku perbuat. Satu, akunya ya. Keakuannya kuat banget nih. Sebab aku tidak mempunyai tempat. Dua, katakan dua. Di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Udah 4 tuh. Satu ayat itu udah 4 nih. Ini ayat 18. Ini sombong banget sudah. Lalu katanya inilah yang aku perbuat. Terus benar tuh sudah. Lumbung-lumbung dan aku berapa tuh? Mendirikan yang lebih besar dan berapa tuh? Udah 9, gua ya pusing hitungnya ya. Di dalamnya segala gandum dan barang-barang. 2 ayatnya udah 10 saudara akunya. 2 ayatnya udah 10 nih. 2 ayatnya udah 10. Ada yang amin ya? 2 ayat udah 10. Nah, kita sama lagi ya, ayat 16. Sesudah itu yang 11 akan berkata kepada jiwaku. Terus apa lagi? Jiwaku. Ada pada banyak barang tertipu untuk beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan 13 keakuannya sebenarnya. Luar biasa. Ini orang sombong. Ini gue kaya. Dari potongan saudara nggak ada yang sekaya ini, amin. Dari wajah saudara, amin. Ya paling kaya biasa lah ya. Tapi nggak ada yang sekaya ini loh. Kalau ada sekaya ini nggak mungkin ke gereja hari ini. Dia pasti apa? Di Beverly Hills atau Hollywood ya. Seenggaknya di Singapura atau Hong Kong. Ayat 20. Nah, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang apa? Orang apa? Menurut dunia bodoh nggak ini? Menurut dunia? Gak pintar, kaya, tajir ya. Tajir, bukan tajir. Tajir yang dimakan, tajir melintir. Yang nggak senyum itu sombong itu. Mau nomor 1 saja. Senyum kenapa? Amin. Ada yang mukanya nggak usah ini.
Balas senyum gitu. Saya ngomong gini masih gitu, dilihatin saya terus tuh. Jadi takut gue. Nah, tetapi firman Allah, hai engkau orang apa? Bodoh. Dari mana bodohnya? Cari duit pintar kok. Bagi Tuhan dia bodoh. Karena apa? Dia tinggi hati banget. Ini kan berkat dari Tuhan semua. Tapi nih gue nih, lo tau gak siapa gue? Oke. Saudara boleh kaya, tidak salah kaya, pinter, cerdas, tidak salah. Tapi keakuan kita yang membuat kita apa? Tidak bisa masuk surga nanti. Terus apa? Hai engkau orang, pada malam ini juga apa? Jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa tuh nanti? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Dia nggak sadar dia punya jantung, jantungnya berhenti, ya selesai. Jantung sama hartanya dia mahal mana menurut dia? Tapi menurut kita yang nggak kaya kayak dia apa? Kita kan nggak kaya banget kayak dia kan? Jujur aja ya, udah enggak. Jantung lebih penting. Jantung berhenti ya berhenti semua. Suatu saat jantung kita akan berhenti. Nggak tahu tanggal berapa. Tapi pasti berhenti. Saya nggak nakut-nakutin loh. Umur saya udah 60, saya nggak tahu jantung saya berhenti tahun tanggal berapa, menit ke berapa. Loh, terus akan berhenti. Berhenti udah. Tapi kalau posisi saudara sombong kayak dia, nggak bisa masuk surga. Makanya selama dan jantungmu itu berdenyut, rendah hati lah. Aminnya cuma 5 orang. Kan ini jantung lagi ini ya. Nah, jiwamu itu sombong ya. Memang sudah nggak kayak gini amat, enggak. Tapi yang udah miskin sombong lagi ya. Udah miskin sombong lagi, udah jelek sombong lagi ya. Ada. Udah bego sombong lagi ya. Maaf saya ngomong begini, ada orang sombong. Sombong itu bukan harus ini, ada. Jika jantungnya berhenti, kemana itu semua? Yang punya Tuhan kok semua. Tapi Daud, ketika Tuhan angkat jadi raja, dia ngomong apa? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Amin. Jadi itu syairnya Raja Daud. Siapa aku ini Tuhan? Aku dari Bethlehem, saya cuma gembala domba Tuhan. Diangkat kau jadi raja, King David. Saudara ke Israel itu ada Daud, saudara lagi main kecapi di Yerusalem. Pernah siapa yang pernah ke Israel? Pernah ibu ya? Ada ketika Daud ya, King, makanya itu apa? Kecapi. Dia ngomong apa? Siapa aku? Makanya jangan selalu ngomong, lo tau gak siapa gua? Wah ini ngeri banget, problem banget. Lo tau gak siapa gua? Gua gak tau siapa lo. Loh, kalau di gereja kan semua baik-baik orangnya. Kalau semua di gereja semua nggak ada yang ketahuan, semua orang sombong, saudara. Karena apa? Ngomongnya Shalom Pak Pendeta, Tuhan baik. Coba di rumah, di kantor, di usaha, reksa saudara ada kesombongan. Kalau kau berhasil, ada siapa pun itu. Gitu. Cuma ngomong gitu. Semua gitu. Supaya Tuhan tinggiin lagi. Ini baru punya bajai satu, sombong banget. Bajainya baru satu, sombong banget. Bajai baru satu. Udah sombong luar biasa. Apalagi 5, apalagi 10. Siapakah aku ini? Hingga engkau angkat sebegini besar. Wah keren banget tuh Raja Daud. Makanya dia ditinggiin terus sama Tuhan. Tadi Saul apa? Dia pandang rendah Daud. Raja Saul yang mati sudah. Gak ada nama tercatat yang dengan baik saudara Raja Saul.
Daud sampai kitab Wahyu ada nama Daud. Tahu nggak? Karena apa? Dia pandang rendah Daud. Dia nggak tahu Daud ini diurapi. Ada lagi saudara istri-istri pandang rendah suaminya. Istrinya S3, S4, S5, S teler. Suaminya cuma tamatan SMA. Itu pun nggak tamat gitu. Istrinya langsung, ya kalau suami, kalau keluarga kan suami, kalau bagaimana? Kenapa dulu kawin menikah begitu? Lo kan cuma SMA doang lo. Oh rendah suami. Iya mau tahu, gue yang SMA mau apa? Marah lagi. Suami marah juga, dua-duanya sombong. Ada lagi suami gitu sama istrinya. Lo kan lo orang miskin, lo kalau nggak gue angkat jadi istri gue nggak jadi orang kaya lo. Wow, sombong banget. Istrinya dia. Nah itu rendah hati. Kalau suaminya istri marah, apa gua? Hah? Kenapa lo mau gua? Ah, udah sombong. Nangkep apa saya? Nangkep? Kalau nangkep gini dong, jangan pura-pura ngakak inian supaya aku seneng dengernya, oke? Nah itu kondisi. Dan ini berbahaya sekali. Kenapa doa kita nggak dijawab? Mungkin masih tinggi hati kita. Coba doa dengan rendah hati. Coba kita, orang yang rendah hati kayak apa sih? Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Dimulai dengan kerendahan hati adalah kata sujud. Menyembah. Siapa yang kita sembah? Tuhan. Omongannya ini saudara, Tuhan. Dia menganggap Yesus itu Tuhan, Lord. Jika Tuhan mau. Berarti dalam pikiran apa? Orang kusta ini, Tuhan bisa nggak mau juga. Dengar. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat, katakan dapat. Dia beriman, mentahir. Orang kusta nggak ada dokternya saudara, sakit kulit. Ada nggak sih sakit kulit dok ini kusta gitu? Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya. Ada nggak dokter kusta gitu, spesialis kusta ada nggak? Jadi kalau spesialis ginjal ada ya, jantung ada ya, semua ada mata gitu ya. Ini kulit yang mengerikan. Maaf ya dokternya kalau saya salah ya, mana tahu ada di sini. Masalahnya direkam sih nggak enak, nanti salah nanti juga salah ngomong nggak enak. Ayat yang ketiga. Maka datanglah orang, lalu Yesus apa mengulurkan apa? Tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Wah, nyambung. Katakan nyambung. Kita doa, Tuhan, gue mau. Jawab doa. Aku ngontrak terus minta rumah Tuhan. Aku mau. Wah, ada yang ngontrak ya. Nggak ada yang ngamen, berarti semua punya rumah semua ya. Udah kaya semua, nggak perlu doain lagi ini. Aku sakit Tuhan, aku mau. Ini kan pengen jawaban dari Tuhan kita minta. Tuhan bisa nggak mau? Aku nggak mau. Bisa. Makanya kalau doa itu lihat motivasi kita berdoa. Makanya dibilang di pelan-pelan, jika Tuhan mau. Artinya apa? Kau juga bisa nggak mau juga sih. Ada nggak di sini lagi pacaran? Kan kalau pacaran kan kalau menembak laki-laki ini kan hati-hati juga kan. Ada sinyal nggak mau diterima gitu nggak ada? Ya nggak sih, ya nggak sih? Nggak pernah pacaran. Ini pacaran nggak tuh suami istri? Suami istri. Waktu ngomong dulu, nih suaminya ganteng kayaknya. Waktu ngomong dulu lihat sinyal dulu kan. Sinyal dulu ini pasti diterima nggak gitu ya? Ya gitu, gitu nggak? Waktu ngomong cinta langsung terima. Mikir, masih mikir. Suami udah ganteng aja masih mikir. Ya ampun, ini dari mana nih? Ini bidadari sekali ya. Bayangin suami udah ganteng aja, main ngomong aja masih mikir-mikir. Ini kalau misalkan Tuhan masih mikir-mikir, jika Tuhan, aku mikir-mikir dulu ya. Kira-kira gimana saudara? Ngomong banget tuh enggak? Makanya hati-hati berdoa sama Tuhan. Sinyalnya dikasih, tapi
Rendahkan hatimu serendah-rendahnya di depan. Bukan asal, udah aku berdoa. Bukan semua berdoanya. Rendahkan hatimu serendah. Engkau mau Tuhan. Tuhan bilang apa? Nyambung. Frekuensinya nyambung. Sinyalnya ketemu. Gak melet-melet, toh melet-melet. Roy di wifi itu melet-melet. Langsung nyambung. Terus ngomongnya apa Yesus? Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga apa? Wow, tahirlah orang kusta itu daripada kusta. Wah, sudah ada mujizat. Ada rendahkan hati saudara. Ada mujizat terjadi. Jangan mikir-mikir lagi Bu ya. Oke. Saya tahu saudara punya mungkin saudara persoalan saudara, pergumulan saudara bukan kusta. Mungkin saudara pergumulan saudara ekonomi, duitmu udah bokeh, susah bayar utang, mana tahu ada di sini seperti itu. Dan ada orang saudara yang punya utang tuh belaga kayak orang kaya jalannya, kalau nggak punya utang, padahal utangnya banyak. Ya, ngomong sama Tuhan, Tuhan jika Engkau mau Tuhan, tolong bayarin utangku Tuhan. Caranya gimana ya? Dapat job lagi supaya bisa bayar utang gitu maksudnya. Jangan nanti tiba-tiba bayarin utangku Tuhan. Tuhan turunlah 2 miliar dari sorga di depan mataku Tuhan. Gak begitu cara Tuhan, gak gitu. Amin. Tuhan kasih job, kasih pekerjaan. Dapat pekerjaan, bayar itu utang. Amin. Jangan belegak bego. Oh itu bayar utangnya. Kasih Tuhan kasih. Dan seketika itu juga apa? Tahirlah orang itu daripada. Ayat terakhir saudara. Ya, saya nggak lama khotbah. Ayat terakhir, Lukas 23 ayat 36. Yuk sama-sama baca 34. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Nah, prajurit pun apa? Waktu Yesus disalib, mau disalib itu apa? Merendahkan Yesus. Gitu. Mereka menunjukkan anggur apa? Asam kepadanya. Ayat 37. Dan berkata, wah ngomongnya gak enak nih. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, apa? Selamatkanlah dirimu. Ini udah penghinaan saudara. Ayat 38. Ayat 38 ini ada nggak jawaban Yesus? Ada nggak? Nggak ada jawaban Yesus. Yesus diam sah. Kalau mau dihina, bisa nggak diam aja? Yang depan bisa, yang lain susah. Lo hina gua, apa lo bilang? Apa lo bilang? Apa lo bilang? Nah kita kayak gitu. Makanya doanya nggak dijawab-jawab. Yesus, dia diam. Kalau ada orang Yahudi, selamatin dong dirimu. Dilihatin itu orang yang menghina dia gitu. Padahal di surga malaikat tuh panas, betul gak? Ini lu menghina yang pencipta lu begini lu. Yang malaikat tuh ngomong, ntar lu habis 3 hari lu habis lu. Yesus nggak ngancam begitu. Yesus nggak ngomong gitu, ada kalau ada gini, ntar 3 hari tunggu ya, gua bangkit, gua pretalin semua lo ya. Ada nggak ayatnya? Nggak. Dia bangkit nggak? Bangkit nggak? Dia ke surga nggak? Sekarang di surga. Cuma 3 hari doang sakitnya. Makanya kalau sakit jangan sakit hati lama-lama, dendam lama-lama. Rezeki hilang. Waktu Yesus di kayu salib sakit gak? Sakit. Aduh sakit. Aduh sakit. Tolong dia gitu ya, itu nggak enak muka saya dia. Sakit gak? Coba cubit samping kanan sudah sakit gak? Kenceng gitu, sakit kan? Gak mentang-mentang dia anak Allah waktu dipaku. Gak sakit, gua sakti.
Lu mana? Ayo mana lagi pakunya lebih tajam lagi. Enggak, sakit. Dia sakit. Aduh, sakit. Nonton filmnya dia sakit dia. Dia nggak ketawa-tawa, udah sakit. Aduh. Waktu tentara itu yang prajurit Romawi waktu sebelum naik ke kayu salib 39 kali 40 orang satu. Tarik itu. Waktu mau naik Golgota itu tuh di Israel, di Yerusalem itu, saya kan khotbah di bawah itu yang tempat yang kayak pas saya khotbah berjemaat. Saya nggak kuat khotbah, sudah nangis terus. Ada yang di bawah tuh sebelum naik Golgota bu ya. Yesus tuh disiksa dulu. Siksaannya tuh kayak pakunya begini saudara. Taruh di ini di sebelahnya, ditarik lagi. Masih bisa bawa salib saudara. Kalau ukuran orang hebat itu kalau begitu 3 kali udah langsung jatuh, udah nggak jawab apa-apa lagi. Kita mungkin nggak seperti itu, amin. Karena kita manusia, kita bukan juru selamat. Makanya kalau saudara anak perjamuan kudus, hargai itu tubuh dan darah Yesus. Bukan saudara sekedar angkat, enak juga ya anggurnya ya. Hargai di balik perjamuan kudus itu, bagaimana pengorbanan Yesus. Kalau dia nggak mati di kayu salib, saya dan saudara semua ke neraka. Dia gantikan kedudukan kita. Digantikan kesombongan kita. Dia paku semua di kayu salib untuk saya dan saudara semua. Akhirnya apa? Dia ke surga. Saya baca komentar di Bible, orang yang bunuh prajurit Yesus, saudara, yang bunuh Yesus itu waktu di kayu salib, itu gila semua hidup. Gokil kan? Saya jangan menghina Yesus. Jadi gokil gitu. Tinggikan Yesus. Jangan menghina Yesus. Dan jangan menghina orang juga, makanya kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ya, kita selesai. Tuhan berkati. Beritahu utama. Jangan mikir-mikir lagi ibu ya. Oke. Musik, mana musiknya? Kirim saya Pak ya, kirim ya, jangan kirim loh, kirim saya Pak ya, kirim. Nomor telepon saya minta nanti ya. Lagu apa ya? Lagu apa sih? Saya udah kebanyakan ayat nih. Kalau apa? Kamu jawab, G.